Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah menjadi kaya di era digital dengan mata uang kerajaan Tuhan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Matius 19 ayat 23 sampai ayat 26 yang berbunyi sebagai berikut. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sukarlah bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mendengar hal itu, murid-murid sangat tercengang dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Injil Matius 19 ayat 23 sampai 26 yang adalah bagian dari bacaan setelah pertemuan Yesus dengan pemuda kaya dalam Matius 19 ayat 16 sampai 22. Dalam ayat-ayat sebelumnya, pemuda kaya itu menghampiri Yesus, mencari bimbingan tentang cara mewarisi kehidupan kekal. Namun, ketika Yesus menasihati dia untuk menjual harta miliknya dan mengikuti dia, pemuda itu pergi dengan sedih karena dia sangat kaya. Setelah perjumpaannya dengan orang kaya ini, Yesus menggunakan metafora seekor unta yang melewati lubang jarum untuk menggambarkan kesulitan yang dihadapi orang kaya dalam memasuki kerajaan surga. Konteks budaya pada masa itu adalah di mana kemakmuran secara materi sering dilihat sebagai tanda kemurahan Tuhan, dan mereka yang kaya sering dianggap sebagai sangat diberkati Tuhan. Namun, Yesus menantang perspektif ini dengan menekankan sulitnya orang kaya untuk memasuki kerajaan surga, karena besarnya potensi keterikatan pada harta benda duniawi. Di era digital kita, yang ditandai dengan kekayaan dan kemajuan teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya, relevansi pesan Yesus tetap sama kuatnya, terutama saat kita menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh upaya mengejar kekayaan di dunia online. Metafora seekor unta yang melewati lubang jarum digunakan untuk menggambarkan secara jelas betapa menantangnya tugas pemberitaan tentang kerajaan surga. Perumpamaan ini kemungkinan besar menunjuk pada ketidakmungkinan ikhtiar manusia, dan menekankan perlunya perubahan radikal dalam cara pandang mengenai keterbatasan manusia dan kekayaannya, serta perlunya prioritas bagi mereka yang mempunyai kekayaan, untuk menerima sepenuhnya kuasa Tuhan Yesus, yang mampu mengubah yang tidak mungkin, menjadi mungkin. Para murid, yang memahami konteks budaya kekayaan sebagai tanda perkenanan ilahi, mengungkapkan keheranan dan bertanya, "Kalau begitu, siapa yang bisa diselamatkan?" Yesus menanggapinya dengan pernyataan yang mendalam, "Bagi manusia, hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan, segala sesuatu mungkin." Dengan cara ini, Yesus mengalihkan fokus dari upaya dan pencapaian manusia, ke kuasa transformatif dari kasih karunia dan campur tangan Allah. Ringkasnya, konteks bacaan ayat Alkitab hari ini adalah Yesus menyikapi keheranan para murid mengenai tantangan yang ditimbulkan oleh kekayaan dalam memasuki kerajaan surga. Ini berfungsi sebagai momen pengajaran, menyoroti sifat pesan Yesus yang kontra budaya, dan menekankan perlunya campur tangan Tuhan untuk keselamatan. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Pesan Tuhan ini menantang kita untuk mempertimbangkan kembali hakikat kekayaan yang sebenarnya, mendesak adanya pergeseran perspektif dari kekayaan materi yang sifatnya sementara, ke kekayaan kerajaan Tuhan yang abadi. Di dunia di mana metrik media sosial, platform online, dan pemenuhan digital dapat menjadi idola modern, ajaran Yesus mendorong kita untuk mengukur kekayaan kita dengan mata uang kerajaan Allah,
berdasarkan standar Allah, yaitu mata uang cinta, kasih sayang, dan kesetiaan. Saat ini, saat kita menghadapi tantangan dalam mengumpulkan kekayaan di era digital, kata-kata Yesus mendorong kita untuk merenungkan potensi jebakan kemakmuran online. Hal ini memanggil kita untuk mengkaji bagaimana upaya kita di era digital selaras dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Pesan tersebut menantang daya tarik konektivitas yang konstan, pengejaran status virtual, dan gangguan dari dunia online. Di tengah kekayaan digital, pesan Tuhan tetap menjadi mercusuar kebijaksanaan, mengajak kita untuk menginvestasikan waktu, bakat, dan sumber daya kita dalam upaya yang selaras dengan mata uang abadi kerajaan Tuhan. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita harus secara kritis menilai ulang aktivitas digital kita, dan juga motivasi di balik aktivitas online kita. Apakah kita mengumpulkan kekayaan di era digital ini dengan mengorbankan nilai-nilai kerajaan surga? Panggilannya adalah untuk melepaskan diri dari godaan yang memikat di era digital, untuk mencari kehadiran online yang lebih sederhana dan terarah, yang mencerminkan nilai-nilai cinta kasih, kerendahan hati, dan pelayanan kita. Hal ini mencakup kesadaran bahwa kekayaan sejati dalam hidup tidak ditemukan dalam pemenuhan semua keinginan kita, namun dalam hubungan sejati dan hubungan bermakna yang kita bangun dalam pelayanan mewartakan kerajaan Allah. Selain itu, kita perlu mengelola pengaruh dari kegiatan digital kita. Daripada membiarkan kekayaan era digital menentukan nilai hidup kita, kita dipanggil untuk memanfaatkan kehadiran online kita untuk kerajaan Allah. Hal ini mungkin melibatkan penggunaan platform kita untuk menyebarkan pesan harapan, dorongan, dan kasih sayang, serta mengembangkan lingkungan digital yang positif dan membangkitkan semangat. Saat kita terlibat dengan dunia online, respons kita menjadi upaya sadar untuk berinvestasi dalam mata uang abadi kerajaan Allah, sehingga menghasilkan dampak jangka panjang yang melampaui ukuran kesuksesan virtual yang bersifat sementara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat kami merenungkan ajaran-Mu, kami menyadari akan adanya tantangan kekayaan, baik materi maupun digital dalam hidup kami. Berilah kami kebijaksanaan untuk memahami kekayaan sejati kerajaan-Mu, dan keberanian untuk menginvestasikan hidup kami dalam hal-hal yang selaras dengan nilai-nilai kekal-Mu. Semoga kehadiran online kami menjadi cerminan kasih dan karunia-Mu, dan semoga kami mendapatkan kekayaan sejati dalam mengabdi pada kerajaan-Mu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.